percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kasih karunia-Mu ya Tuhan yang menaungi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami kembalikan ucapan syukur, hormat kami kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau telah menjaga kami selama seminggu, dan kami ingin menyatakan kerinduan kami, sukacita kesyukuran kami bagi Engkau pada hari ini ya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami, melalui persembahan kami ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami yang masih dalam perjalanan bersama dengan kami ya Tuhan Yesus, dan juga jemaat kami yang sedang bersama dengan kami secara online ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan khusus agar setiap kami Bapa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan Engkau ya Tuhan Yesus untuk menaungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami sambut berkat Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan selamat kehidupan kami. Dan semua kita katakan bersama. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan saudara-saudara di awal kita. Terima kasih Tuhan itu megah. Terima kasih Tuhan itu tidak pernah tidak sempurna bagi kita. Dan pengorbanan Yesus adalah bukti kasih yang megah. Haleluya. Mari kita lihat baru-baruan lagu ini adalah baru sebenarnya dengan konferensi Indonesia bersama, dan saya senang untuk membawa kita bersama dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu
Mata
sumber bagi kita, adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Kudus
Baiklah, mari kita teruskan firman Tuhan. Pada malam itu ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mereka roti dengan tangan kita. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan mengambil roti itu lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Mari kita mari bersama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Firman Tuhan, begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan seperti yang ada di tangan kita dan berkata, "Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang bisa mengajar aku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal itu untuk mengenang akan aku." Mari kita dimulai. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sama-sama sudah mengucapkan dalam Firman Kudus. Firman Kudus yang luar biasa, yang membuatkan kami beribadah kepadamu. Pertemuan Kudus yang luar biasa, yang membuatkan kami saling mengasihi antara satu yang lain, menghormati antara satu dan yang lain, karena kami adalah keluarga Allah, karena kami ini adalah warga surga, dan kami adalah anak Allah. Pada pagi hari yang sangat indah Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami akan teruskan ibadah di dalam Tuhan, supaya kami tetap ingat akan kasih-Mu, supaya kami tetap ingat akan pengorbanan di kayu salib, supaya kami ingat akan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami secara cuma-cuma. Dan apabila kami doa ada di luar sana nanti, Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Dan sementara mungkin Shalom, selamat pagi, salam damai, salam kasih dalam Kristus Yesus. Kita sangat bersyukur karena kita masih ada kesempatan hidup, semuanya oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kami berharap supaya jemaat Tuhan, kami berharap jemaat Tuhan sehat-sehat saja dimanapun kau berada. Kita mau membuang masa sebelum kita belajar dari sabda firman Tuhan. Saya senang sekali membawa kita dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami masih bernapas semuanya oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin belajar sedikit dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberi kami kekuatan untuk mengerti atas kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hamba mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya, biar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk belajar sabda firman Tuhan. Amin. Tanpa membuang masa, kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan boleh kita juga baca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16, ataupun kita boleh melihat keseluruhan pasal 4 ini untuk membaca.
Surat ini adalah ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus dengan tujuan merupakan surat ini adalah surat nasihat Paulus kepada jemaat Efesus supaya mereka hidup sesuai dengan panggilan dan hidup sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dalam bagian ini juga Paulus berturut-turut menunjukkan 3 bahaya yang mengancam persatuan gereja. Nah, saya senang sekali untuk membawa kita untuk belajar pokok renungan kita ataupun tema kita pada pagi ini yang berbicara mengenai tentang mengalami kedewasaan rohani. Mengalami kedewasaan rohani. Mungkin ada setengah di antara jemaat Tuhan ataupun di antara kita ataupun di luar sana yang berkata, perlu lagikah saya mengalami kedewasaan rohani? Dan sedangkan saya sekian lama menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pastor, malam pemberita firman Tuhan juga, perlu lagikah saya mengalami kedewasaan rohani? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kadangkala ada timbul kesombongan secara rohani dalam pribadi kita. Kadangkala kita mengukur bahwa kedewasaan rohani yang ada pada dengan kita terukurnya berapa tahun sudah kita melayani, berapa lama sudah kita menjadi seorang pemimpin dan sebaliknya. Mungkin kita mengukur kedewasaan itu dengan pelayanan, mungkin kebersamaan sebagai seorang pemimpin, sebagai pastor dan sebagainya. Mungkin kita mengukurkan itu menunjukkan kita mengalami kedewasaan rohani. Kita jangan senang dahulu dalam hal-hal menjadi seorang pemimpin, seorang pastor, mungkin seorang penginjil dan sebagainya. Mungkin kita mengukur itu sebagai ukuran kita sebagai orang yang dewasa rohani. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ingin bawa untuk kita belajar bersama mengenai tentang mengalami kedewasaan rohani. Pertama itu adalah pengetahuan yang benar, ya, pengetahuan yang benar. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, seharusnya kita memiliki pengetahuan yang benar. Mengapa kita harus memiliki pengetahuan yang benar? Kalau kita melihat konteks pada masa kini atau konteks sekarang, banyak hal yang perlu kita lalui, khususnya dalam pengajaran-pengajaran. Ada ajaran yang ada yang memunculkan diri sebagai Paulus II, ada yang memunculkan diri menjadi Tuhan Yesus dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Itulah sebabnya kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Sebaliknya kita memiliki pengetahuan yang benar supaya kita menolak pengajaran-pengajaran palsu ataupun guru-guru palsu yang coba mengajar dengan ajaran-ajaran yang tidak baik, yang coba menyesatkan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, pasti kita tidak akan berkembang, dan saya berani katakan kita tidak mengalami kedewasaan rohani. Mengapa? Karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Untuk mencapai mengalami kedewasaan rohani tidak cukup hanya pengetahuan yang benar tentang Yesus. Hal yang kedua, berpeganglah dengan kebenaran Kristus. Berpeganglah kepada ataupun dengan kebenaran Kristus. Mengapa kita harus berpegang dengan kebenaran? Kita berpegang dengan kebenaran supaya
kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita berpegang kepada kebenaran. Karena kita ada landasan hidup, ada yang menuntun kita, ada yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Mengapa ramai orang-orang Kristen maupun yang abad-abad yang sudah dan pada masa kini, mengapa mereka selalu meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Dan mengapa mereka selalu meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka? Sebab mereka tidak berpegang kepada kebenaran Kristus dalam hidup mereka. Kalau kita melihat orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, ada perbedaan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia bertekun di dalam Tuhan, setia, berbicara melalui doa dengan Tuhan. Berbandingkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia lebih banyak mengisi ruang masa ataupun kekosongannya dengan hal-hal dunia. Mungkin keindahan dunia membawa ketenangan hidup, khususnya dalam kehidupan dunia. Maksudnya di sini ketenangan hidup. Dia mau menenangkan hatinya dengan kehidupan dunia yang terombang-ambing dengan keadaan-keadaan semasa. Contohnya ada yang tekanan dan minuman keras, mungkin sebagainya dan lain-lain. Dengan keputusan yang seolah-olah tidak ada Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-7, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kata sebab itu kukatakan dan kutegaskan, satu kata perintah. Kutegaskan kata Paulus, ya. Paulus menegaskan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Satu kata perintah yang tegas yang diungkapkan oleh Paulus, supaya kita jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itulah sebabnya yang kita sudah mengenal Allah, yang sudah memegang kebenaran Kristus dalam hidup, kita tidak lagi sama seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, ataupun seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, berpeganglah kebenaran supaya kita tidak terombang-ambing. Dan bila manusia yang mengajar ataupun orang-orang yang licik coba memesongkan pikiran kita dan coba mengganggu pikiran kita, membawa kita kepada hal-hal dunia, saya mengajak kita supaya berpegang dengan kebenaran Kristus Yesus. Kalau kita berpegang kepada kebenaran Kristus Yesus, saya percaya bahwa kita akan mengalami kedewasaan rohani, pertumbuhan, peningkatan rohani. Itulah sebabnya kita harus memiliki suatu sifat yang berpegang dengan kebenaran Tuhan ataupun Kristus. Dan kita juga harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, supaya kita tidak diombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang coba memesongkan pengertian kita tentang Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga ataupun hal yang terakhir adalah pertumbuhan. Mengapa kita perlu bertumbuh? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pertumbuhan itu membawa kita mengalami kedewasaan rohani ataupun kematangan rohani. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus, dalam kasih-Nya.
Kita juga memiliki pengetahuan yang benar, harus memiliki pengetahuan yang benar, dan juga berpegang kepada kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, pertumbuhan secara rohani. Bertumbuh dalam kasih karunia, menunjukkan kedewasaan rohani, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau kita bertumbuh yang sehat di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita akan menemui kedewasaan secara rohani. Banyak hal yang harus kita tempuhi, banyak hal yang perlu kita tangani dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam hal ini, ada tiga bahaya yang Paulus nyatakan untuk mengganggu persatuan-persatuan gereja. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, untuk menangani masalah seperti ini, seharusnya kita sebagai orang yang percaya harus mengalami kedewasaan secara rohani, mengalami kematangan rohani. Dan saya percaya ketiga hal yang terus menerus yang telah diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, itu hal kita boleh tangani karena kita dewasa, mengalami kedewasaan ataupun kematangan rohani dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, maupun susah dan senang, dan Tuhan tidak menjanjikan Dia beri yang kesenangan kepada kita. Dia tidak akan beri masalah yang kita alami. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menjanjikan keselamatan yang kekal. Pasti dalam kehidupan kita dalam dunia ini, kadangkala kita terombang-ambing dengan situasi keadaan dunia. Tapi kalau kita memiliki kedewasaan secara rohani, mengalami kematangan secara rohani, saya percaya bahwa kita dapat mengatasinya dengan baik. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita menjadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan rohani ataupun kematangan rohani. Saya percaya kita tidak mengukur berapa lamanya kita sudah beribadah dengan Tuhan, dan kita tidak pernah mengukur bahwa sekian lamanya kita menjadi seorang pemimpin gereja. Menjadi ukuran kita itu bukan menjadi ukuran kita bahwa kita dewasa secara rohani. Biarlah pertumbuhan itu membawa kita untuk terus-menerus dewasa dan matang secara rohani di dalam Kristus Yesus. Kita harus dalam tiga hal ini, kita harus memiliki pengetahuan yang benar di dalam Tuhan kalau kita mau menjadi ataupun mengalami kedewasaan secara rohani. Pengetahuan yang benar tentang Yesus, dan kedua, berpegang kebenaran, berpegang kepada kebenaran Kristus, supaya kita hidup terus kudus di hadapan Tuhan. Dan ketiga itu adalah pertumbuhan. Kita bertumbuh dalam kasih karunia, menuju kedewasaan rohani, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus Yesus. Marilah jemaat Tuhan, janganlah kita terus diperbudakkan dengan kehidupan dunia karena kita tidak dewasa secara rohani. Marilah kita menjadi orang Kristen yang dewasa ataupun matang secara rohani, supaya kita dapat mengatasi situasi masalah keadaan yang coba menggugat kita. Kalau ada pengajar-pengajar sesat yang datang, kita mempunyai pengetahuan tentang Kristus, saya percaya bahwa pengajar-pengajar palsu itu tidak dapat mempengaruhi kita dalam ajaran-ajaran yang sesat. Dan juga kita harus berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada kebenaran Tuhan. Kalau kita berpegang kebenaran Tuhan, kita terus ditegur oleh firman Tuhan. Setiap kesalahan kita terus ditegur oleh firman Tuhan. Setiap langkah kita yang jauh dengan Tuhan, kita terus ditegur oleh firman Tuhan. Yesus menegur kita melalui firman Tuhan-Nya.
Karena kalau kita terpisah dalam kehidupan dunia, Yesus menegur kita supaya kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita terus bertumbuh menuju ke kedewasaan kerohanian kita di dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, renungan hanya sampai di sini, dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya sekali lagi mengajak kita untuk berdoa, dan saya membawa kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kami hidup, semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebentar tadi kami sudah belajar sedikit dari sabda firman Tuhan dalam surat Paulus. Biarlah kami mengalami kedewasaan secara rohani, supaya kami terus bertumbuh, terus berbuah di hadapan Tuhan. Dan Engkau berkati jemaat Tuhan, apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Mungkin ada di antara jemaat yang memiliki kelemahan tubuh yang tidak sehat. Kami berdoa supaya mereka diberi kekuatan dan kesembuhan secara totalnya, dan supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan juga kami berdoa sepanjang pekerjaan minggu depan, sepanjang 1 minggu itu kami berdoa supaya Tuhan terus menuntun pekerjaan kami, melindungi kami. Dan biarlah kami terus takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan sehingga Maranatha. Terpujilah Tuhan kami yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah meluangkan masa untuk mendengar sedikit dari firman Tuhan sebagai siang kita pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kerajaanmu kekal selamanya. Terima kasih teman-teman. Oke, 1, 2, 3.